Rahayu Kang. Rahayu. Salam satu napas. Wujud kanthi slamet sakabehane titik. Salam satu napas. Wujud kanthi slamet sakabehane titik. Salam satu napas. Wujud kanthi slamet sakabehane titik. Lungguh swara tumata pasa nekani adile diri pribadi utawa pasa nemoni tatanan titikan tutut teteke wujud utawa swara wujudku adil adilku titik. Lungguh swara rahayu 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 sagung dumadi sedulur-sedulur tanpa pembeda tanpa pengecualian. Paling utama tatanan lungguh tentrem Mas Warsito, Mas Indro Kartiko. Nggih. Matur suwun rawuhe Mbak Estu Daniasih, Mas Joko Suparto, Mas Parcono, Mas Anang Suparno. Matur suwun tatanan aku. Muga-muga ing wektu iki kabeh kita dulur-dulur tanpa pembeda tanpa pengecualian tansah pinaringan lungguh ketentreman, tentrem, putus swara tumata wujud kanthi slamet sakabehane titik. Matur suwun. Monggo. Iya, kabare padha sehat Mas keluarga? Nggih, sehat sedaya Kang. Matur suwun nggih, Guys. Terkait dengan karma. Karma. Nggih. Apakah karma itu karma orang tua bisa dituai anak Kang? Dari pandangan Kang Sito sendiri bagaimana? Iya. Luluh swara lungguh klasa nekani wujud tatanane adil dek adeke klasa tumata tumeka titikane laku kuwi ucapan dulur-dulur menjawab pertanyaan Mas Indro Kartiko. Karma sebenarnya bisa turun menurun. Karma itu bisa turun menurun. Jadi kita itu sebenarnya mendapatkan bagian. Ya, kita mendapatkan bagian dari orang-orang tua dulu, ya, orang-orang tua dulu. Nah, orang-orang tua dulu itu menurunkan jejak langkah atau perilaku pola hidup yang bisa dituai untuk generasi berikutnya. Ya, jadi enggak menutup kemungkinan, ya kan? Enggak menutup kemungkinan. Ya, jadi dari kita ini itu adalah menuai karma-karma yang dari tetua-tetua terdahulu. Nah, karma itu juga dipilah. Bukan semua karma itu kurang baik, tapi ada karma baik. Ya, jadi di situ ada klasifikasi. Jadi bukan langsung disimpulkan bahwa karma itu pasti kurang baik semua, bukan. Tapi ada juga karma baik. Karma baik dan karma buruk. Jangan mengatakan buruk, Mas. Oh. Nah, inilah nanti perlu dipahamkan. Ya kan? Maka inilah Mas adanya pembenahan. Ya. Maka kita ini adalah hasil karya, ya, hasil karya dari tertua dahulu yang baik, tapi perubahan evolusi atau pembaruan itu termodif, ya kan? Dijabarkan, diperluas, di kosakata diperbanyak, akhirnya malah justru mengembalikan sesuatu yang kurang baik. Contoh karma yang paling sekuler atau paling menonjol, ya. Coba Mas Warsito atau Mas Indro tak tanya, ya. Kehidupan ini menurut bahasa umum itu ada dua macam. Ada siang, ada malam, ya kan? Ada pagi, ada sore, ya kan? Jelas ya. Ada baik, ada buruk. Nah, ya kan? Paham ya? Inilah kata-kata yang berarti kita itu mengharap sesuatu dengan apa yang kita ucap. Ini adalah karma. Paham ya? Kata-kata itu adalah suatu pewujudan untuk penyampaian bahwa itu pengharapan yang akan kita terima. Maka kalau ada baik, ada yang lebih baik, itu yang paling tepat. Ini yang belum bisa dipahamkan banyak orang, karena banyak orang yang sudah terdoktrin atau terdogma dengan kata-kata seperti itu. Padahal banyak orang mengatakan ucapan akan kembali.
Kenapa kalau ucapan menginginkan pengembalian kok yang seperti itu? Kan paham? Kalau ada baik, ada yang lebih baik. Menurut Saman setuju ora? Setuju. Paham Saman? Itu adalah bagian dari karma. Maka banyak orang yang mengatakan dunia ini kalau disuruh baik semua, jawabannya piye? Bisa nggak? Ya nggak bisa. Oh iya kan? Nggak bisa kan? Coba Saman katakan bisa. Coba Saman katakan bisa. Apa yang Saman ucapkan ini? Inilah membangun, ya kan? Membangun tata kata, pola kata. Berarti di situ ada mindset, ada keinginan penyampaian. Ini yang sudah berkembang masalahnya. Makanya apa yang sudah umum berkembang itu belum tentu semuanya baik, belum tentu. Ya, belum tentu. Itu adalah karma. Ucap yang Saman keluarkan tadi. Ayo sekarang. Kalau dunia ini semua kehidupan disuruh baik, bisa. Jawabnya seperti itu. Caranya bagaimana? Jalankan dengan keadilan. Yes. Ayo biar batas lagi. Setuju ora Saman? Setuju. Karena menginginkan kehidupan ini membaik semua. Ayo Mbak Dani setuju? Mas Joko setuju? Mbak Endang setuju? Mas Warno setuju? Mas Warcono setuju? Nah iyo sampean menang kok iso piye? Karena menginginkan sesuatu dengan nilai yang baik. Maka jawablah kata-kata dengan mindset yang baik juga. Inilah kebiasaan-kebiasaan yang belum tepat. Maka jikalau ada sesuatu yang kurang tepat, jangan dikatakan salah. Katakan itu kurang pas, kembalinya akan pas. Ya. Katakan itu kurang tepat, kembalinya akan tepat. Tapi kalau Saman katakan SALAH, ya itu seperti itu. Membiasakan kan masalahnya, membiasakan membangun pola kata. Maka hati-hatilah dengan kata, karena kata adalah suatu doa, pengharapan untuk kembali. Memilih kosakata. Iya, ya, menyampaikan itu. Ini contoh karma ini. Nah, ini contoh karma. Karma dari ucapannya sendiri. Loh iya, semua terjadi kan karena ucapan. You know, mana bahasanya? Lah iku loh Mas ya. Maka mari kita membenahi ya kan tahapan demi tahapan. Bangunlah bahasa-bahasa yang tepat untuk disampaikan. Seperti itu. Paham? Ya, yes, 100. Berarti intinya anak itu bisa menuai karma dari orang tua kan? Iya, dari pola bahasa itu loh Mas, awalnya, ya kan? Karena semua tahapan itu karena ucap ini, ya kan? Perilaku dari apa yang dilakukan itu karena kebiasaan kata-kata itu. Nah, padahal kan itu kan, padahal seorang anak itu kan nggak ikut berbuat kan? Berbuat maksudnya yang berbuat misalnya karma buruk itu kan ya, orang tua. Kenapa anak harus menanggung? Padahal kan anak nggak ikut berbuat gitu. Ya seperti ini Mas, tahapan seperti ini Mas ya. Misalkan Mas ya, ada seseorang yang berbuat baik, ya kan? Ada seseorang yang berbuat baik, akan diulang-ulang kata-kata itu ke generasi ke generasi. Itu loh anaknya si A, itu bapaknya dulu, ya kan? Selalu berperilaku baik. Nah, anak pun akan menjadi buah bibir baik. Paham ya? Nah, tapi kalau dari orang itu melakukan sesuatu yang kurang tepat, akan diulang-ulang terus. Itu bapaknya dulu, orang tuanya dulu melakukan seperti itu. Nah, ini akhirnya tertanam juga anak itu. Paham ya? Nah, maka tatanan-tatanan ini anak akan selalu diulang-ulang dengan orang lain. Ya kan? Makanya sampai 7 turunan, bahkan lebih dari 7 turunan kok. Lebih dari 7 turunan. Selama tatanan itu masih bisa diingat, ya, masih bisa tertulis atau tergaris, masih terus seperti itu. Ya kan? Maka
perilaku yang sudah turun-temurun itu akan menjadikan nilai-nilai kurang tepat pada buah karya keluarga. Itu. Terus Cara untuk memutus, ya, tidak lain dan tidak bukan bahasa umum, harus menjalankan rialat atau tirakat, atau bahasa umumnya puasa. Satu-satunya. Wis, nggak bisa. Kalau dilakukan dengan kalau kita dilakukan dengan perilaku membangun nilai bagus, ya kan, dengan merubah pola pikir itu pun bisa. Tapi nilai istilah kekuatan yang sangat luar biasa itu adalah rialat atau tirakat, atau bahasa umumnya puasa itu paling mendongkrak, paling cepat untuk membantu memutus. Gitu.